warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون بقول الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini tidak ada kata dan kalimat yang layak terus menerus kita persembahkan sepanjang hidup kita, dalam setiap gerak langkah kita, alam pikiran kita,
detakan jantung kita, irama tubuh kita, selain menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kita mahkotai dengan ketakwaan kita yang begitu kuat hanya kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untaian kalimat syukur masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Dan semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus menerus kita persembahkan kepada Rasul pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita dan membimbing kita sebagai umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan sebagai umatnya semoga kita mampu dengan sungguh-sungguh, serius dan kuat mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk dihubungkan serta digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengkisahkan kepada kita tentang episode perjalanan hamba-hamba pilihannya, di mana para hamba-hamba pilihan tersebut dalam perjalanan hidup mereka tentu kehidupan mereka penuh dengan contoh-contoh yang dapat kita ambil sebagai umat-umat yang datang kemudian. Mereka menjadi cerminan dan teladan bagi hamba-hamba Allah yang datang pada waktu-waktu berikutnya. Hamba-hamba Allah pilihan tersebut yang telah mengikrarkan keimanan mereka yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah bukti cinta seorang hamba kepada penciptanya, dan tidak ada cinta tanpa ujian. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan ujian di tengah-tengah hambanya yang telah mengikrarkan keimanannya yang begitu kuat dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan pada ayat berikutnya, surat Al-Ankabut ayat yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Berarti kita saat ini yang menyatakan keimanan, Allah katakan kepada kita, sebelum kalian juga banyak yang menyatakan beriman, dan keimanan mereka Allah terima. Tetapi Allah menerima keimanan mereka melalui ujian demi ujian yang Allah terapkan dalam kehidupan mereka. Allah katakan, walaqad fatanna allazina min qablihim, ada orang-orang sebelum mereka kami berikan ujian. Dan Allah ketika menurunkan ujian tersebut, Allah katakan, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, agar Allah pertontonkan kepada kita orang-orang yang betul-betul jujur imannya, orang-orang yang keimanannya tanpa ada kepalsuan, tanpa ada kepura-puraan. Wala ya'lamannal kadzibin, agar juga Allah perlihatkan kepada kita siapa yang imannya penuh dengan dusta, siapa mereka yang imannya gampang digoyang dengan ujian yang kecil. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada hidup di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lepas daripada ujian dan cobaan.
perjalanan para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita dan kita runut dalam Al-Quran Al-Karim tentang perjalanan para nabi-nabi tersebut. Para nabi-nabi, jalan yang mereka tempuh bukan jalan yang ditaburi dengan bunga. Jalan yang mereka tempuh penuh dengan duri dan onak, penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang menghadang perjalanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana para nabi-nabi tersebut melewati aneka macam rintangan dan halangan yang sedang mereka hadapi dalam menjalani kehidupan mereka di atas pentas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil memegang kokoh keimanan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan seperti Nabi Musa alaihi salam, yang namanya Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 131 kali. Allah sebut Musa alaihi salam, yang kisahnya begitu banyak Allah gambarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Perjalanannya penuh dengan ujian, perjalanannya yang begitu panjang, penuh dengan lika-liku. Dan Musa alaihi salam mampu melewati aneka ujian dan cobaan tersebut dengan keteguhan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas bagaimana Musa alaihi salam ketika berada dalam tingkat ketakutan dan kecemasan yang begitu tinggi saat ia akan ditangkap gara-gara dia memukul salah satu orang dari suku Kiptia. Pada saat itu Musa alaihi salam, Allah gambarkan dalam Al-Quran, fakharaja Musa minha, lalu Musa alaihi salam keluar dari kota itu, lari dalam keadaan takut dan cemas, yatarakkabu, dalam keadaan ketakutan yang begitu tinggi. Waqal, lalu Musa alaihi salam berkata, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, aduhai Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Musa lari meninggalkan Mesir pada waktu itu dalam keadaan takut dan kecemasan yang begitu tinggi. Namun ia tetap selipkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan ia. Di tengah pelariannya, dan ini menjadi pelajaran buat kita, di tengah pelariannya Musa tetap berharap agar Allah sampaikan dia pada tempat yang nyaman, pada desa yang mampu menerimanya, yang penduduknya betul-betul berkenan menerima Musa alaihissalam. Dan Musa mengajukan permintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berkata, Asa Rabbi ayyahdiani sawa'as sabil. Ketika dia memasuki kota Madian, Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan dia petunjuk jalan yang lurus. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun Musa alaihi salam sampai ke kota Madian, apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salam? Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengeluhkan tentang keberatan nasib yang sedang ia alami. Ia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cobaan yang begitu berat yang sedang ia hadapi. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengharap agar Allah turunkan kebaikan baginya. Jadi Musa alaihi salam ketika ia meminta kepada Allah untuk menghantarkan dia kepada jalan yang lurus, Allah menuntun tubuhnya sampai ke negeri Madian. Dan ketika dia sampai ke negeri Madian, dia tetap masih berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah pertemukan ia dengan orang-orang baik yang berada di negeri Madian. Dan akhirnya Musa alaihi salam selama sekian tahun, 7 sampai 10 tahun, Nabi Musa alaihi salam mendiami kota Madian dengan begitu ketenangan. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa alaihi salam mendapatkan aneka ujian dan cobaan. Dalam dakwahnya
pengikutnya adalah orang-orang kelas 2 dari Bani Israel, yaitu orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hidupnya dalam kungkungan perbudakan pada waktu itu. Pengikutnya bukan dari orang-orang kalangan atas. Dan itulah dakwahnya para nabi-nabi, yang kebanyakan pengikutnya itu hadir dari kalangan mustadafin, kalangan orang-orang yang terpinggirkan dan termarginalkan. Musa alaihi salam tetap bersandar kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihi salam tak memiliki kekuatan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia harus berhadapan dengan Fir'aun yang memiliki segala macam bentuk perangkat kekuatan. Pasukan dia punya, kekuasaan dia punya, amunisi dia punya, harta dan kekayaan melimpah dimiliki oleh Fir'aun. Musa alaihi salam hanya memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan memenangkan Musa alaihi salam, di mana Allah berfirman, fawaqahu Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pelihara Musa alaihi salam. Allah pelihara Musa dari apa? Dari sayyiati ma makaru, dari segala macam bentuk keburukan dan makar-makar yang telah disiapkan oleh Fir'aun. Allah katakan fawaqahu Allah, Allah pelihara Musa alaihi salam. Lalu apa yang Allah berikan kepada Fir'aun? Wa haqa bi ahli fir'auna su'al azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menetapkan kepada Fir'aun dan para pendukungnya, kroni-kroniknya, azab yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sepintas ketika berhadapan antara Musa dengan Fir'aun, Musa kalah sebenarnya, kalah dari segala segi. Bahkan Musa lari dan dikejar oleh Fir'aun, tetapi Musa dimenangkan walaupun terlihat kalah, bahkan lari dan dikejar oleh Fir'aun. Mengapa? Karena Musa alaihi salam bersandar kuat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan membinasakan Fir'aun. Itu pula yang terjadi kepada Nabi Hud alaihi salam ketika dia berhadapan dengan kaum Ad yang sangat pongah dan begitu angkuh, kaum yang menguasai aneka peradaban pada waktu itu, kaum yang menurut riwayat Allah anugerahkan mereka tubuh-tubuh yang begitu besar, begitu kekar. Bahkan dikatakan tubuh-tubuh yang dimiliki oleh kaum Ad tak pernah dimiliki oleh umat sebelumnya. Mereka begitu pandai membangun bangunan yang begitu kokoh, memahat gunung-gunung menjadikan sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi sayangnya mereka menyembah berhala. Ketika Hud alaihi salam datang kepada mereka, menasihati mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaum Ad keras kepala. Kaum Ad dengan segala macam bentuk upaya ingin membinasakan Hud alaihi salam. Bahkan berbagai macam bentuk konspirasi yang disiapkan oleh kaum Ad untuk membinasakan Nabi Hud alaihi salam. Ketika Nabi Hud kewalahan berhadapan dengan mereka, Nabi Hud mengucapkan kalimat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, fakiduni jami'a summa la tunzirun. Nabi Hud berkata, wahai kaum Ad, lakukanlah segala macam bentuk niat buruk dan konspirasi jahat kalian semau kalian. Dan kata Nabi Hud tantang mereka, jangan setengah-setengah, buatlah konspirasi jahat itu semaksimal mungkin. Nabi Hud katakan itu kepada mereka. Kenapa Nabi Hud katakan itu? Nabi Hud berkata lagi kepada mereka, inni tawakkaltu ala Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa akhidun binasiyatiha, tidak ada satu makhluk pun di atas pentas bumi ini, sekecil apapun atau bahkan sebesar apapun, sekokoh apapun, atau mungkin sebesar tubuh-tubuh kalian itu, kecuali berada di bawah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir khutbah ini ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama salafus salihin. Kalau anda bersama Allah subhanahu wa ta'ala, iza kunta ma'allah faman alaika, kalau engkau bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang dapat mencelakakan engkau? Wa iza kana Allah alaika, tetapi jika Allah akan membinasakan dirimu, faman alaika, maka siapa yang akan dapat menyelamatkan engkau? Semoga kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersandar kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazara al-muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din, Allahumma shaddid shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-rahba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.